Lambang Kepalang Merahan. Lambang atau logo digunakan sebagai identitas, sebagai tanda pengenal di suatu negara, organisasi, klub perusahaan, dan lain sebagainya. Tahukah kamu kenapa lambang palang merah bisa seperti itu? Sebelum diadopsi satu lambang pada medis tentara, pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal tersendiri. Austria berwarna putih, Prancis berwarna merah, Spanyol berwarna kuning. Kelemahan pada saat itu, lambang tidak dikenal sebagai universal. Tindakan tragis, kombatan tidak tahu tanda pengenal medis lawan. Unit medis tidak dipandang sebagai pihak yang netral, bahkan dianggap sebagai target bagi tentara lawan yang tidak mengetahui artinya. Yang pertama, lambang palang merah. Konferensi Internasional tahun 1863 memilih lambang palang merah di atas dasar putih untuk tanda pengenal kesatuan medis tentara. Lambang palang merah merupakan kebalikan dari bendera Swiss sebagai penghormatan terhadap negara Swiss. Lambang setelah diadopsi menandakan dan melindungi personil medis serta memberikan status netral. Fungsi lambang sebagai tanda pelindung menimbulkan reaksi otomatis di kalangan kombatan untuk menahan diri dan menghormati. Yang kedua, lambang bulan sabit merah. Tahun 1876, perang di Balkan, Rusia versus Ottoman, Kerajaan Ottoman atau saat ini bernama Turki, mengajukan penggunaan lambang bulan sabit merah oleh Kesatuan Medis Tentara kerajaan mereka. Bulan sabit merah diakui sebagai lambang yang sederajat dengan lambang palang merah dan diadopsi secara resmi dalam konvensi tahun 1929 bersama dengan lambang singa merah dan menghormati matahari merah di atas dasar putih. Lambang bulan sabit merah diadopsi sebagai lambang pembeda sama dengan lambang palang merah dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahan 1 dan 2 1977. Yang ketiga, lambang kristal merah. Tahun 2005, kristal merah di atas dasar putih diadopsi menjadi lambang alternatif apabila di suatu negara terjadi konflik bersenjata, perang atau bencana. Maka negara yang menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah ICRC dan IFRC dapat menggunakannya secara khusus untuk kegiatan kepalang merahan di daerah tersebut. Fungsi lambang yang pertama sebagai tanda pengenal. Lambang digunakan pada saat masa damai atau pada saat tidak terjadi konflik, perang atau pada saat tidak terjadi bencana, dan biasanya berukuran kecil. Sebagai tanda pengenal identitas bahwa seorang adalah anggota gerakan staf personel Perhimpunan Nasional ICRC dan IFRC. Hak milik bahwa suatu seperti fasilitas, sarana, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan adalah milik gerakan. Yang kedua, lambang sebagai pelindung. Digunakan pada saat konflik bersenjata, fungsinya untuk memberitahukan bahwa seorang adalah anggota gerakan dan menandai personil medis militer sehingga harus dilindungi, biasanya berukuran besar. Berikut adalah contoh dari tanda pengenal dan juga tanda pelindung. Siapakah yang berhak? Tanda pengenal yang berhak adalah anggota gerakan yang sedang melaksanakan tugas dan fasilitas milik gerakan. Tanda pelindung anggota kesatuan medis dan rohaniawan militer, fasilitas medis militer dengan persetujuan pengusaha. Kategori penyalahgunaan lambang.
peniruan, penggunaan yang tidak tepat, pelanggaran berat. Peniruan, penggunaan tanda-tanda yang mirip dengan lambang palang merah, namun sebenarnya bukanlah lambang gerakan palang merah. Berikut adalah contoh penyalahgunaan lambang dalam kategori peniruan. Penggunaan yang tidak tepat, yaitu penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah oleh kelompok atau perorangan, terutama untuk tujuan komersial. Penggunaan oleh seorang kelompok yang berhak namun tidak sesuai dengan prinsip dasar gerakan. Berikut adalah contoh penggunaan lambang yang tidak tepat. Pelanggaran berat, penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah dalam masa perang untuk melindungi personel militer atau perlengkapan militer dianggap sebagai kejahatan perang. Berikut adalah contoh penyalahgunaan lambang dalam kategori pelanggaran berat.